Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pengauditan internal yang beranggotakan saya Muharani Astuti NIM 18043061, Rifal Akbar NIM 18043063, Sasa Sabila NIM 18043064. Kami akan menyampaikan materi dengan tema Standar for the Professional Practice of Internal Auditing. Sebagai organisasi profesional audit internal utama dan utama di seluruh dunia, 2A melalui IPPF-nya telah mengembangkan dan mengeluarkan standar yang menentukan praktik dasar audit internal. Standar internasional untuk praktek profesional audit internal dirancang untuk: pertama, menggambarkan prinsip-prinsip dasar untuk praktek audit internal. Yang kedua, menyediakan kerangka kerja untuk melakukan dan mempromosikan berbagai kegiatan audit internal yang bernilai tambah. Selanjutnya, menetapkan dasar untuk mengukur kinerja audit internal. Yang terakhir yaitu mendorong peningkatan proses dan operasi organisasi. Standar terdiri dari standar atribut, standar kinerja, dan standar implementasi. Pada standar atribut audit internal, membahas karakteristik perusahaan dan pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Sedangkan standar kinerja audit internal menggambarkan sifat kegiatan audit internal dan memberikan kriteria kualitas yang dapat dievaluasi. Pada standar atribut audit internal, membahas beberapa standar, yaitu purpose, authority, and responsibility, di mana yang dibahasnya yang pertama itu independence and objectivity, yang terbagi atas organizational independence, individual objectivity, impairment to independence or objectivity. Yang selanjutnya itu proficiency and due professional care, yang membahas due professional care. Pada standar selanjutnya itu quality assurance and improvement program, yang membahas standar mengenai internal assessment dan external assessment. Pada standar atribut audit internasional dengan kode 1000 purpose, authority, dan responsibility, menjelaskan bahwa audit internal harus dijelaskan atau didefinisikan secara formal dalam piagam audit internal, konsisten dengan standar dan disetujui oleh Dewan Direksi, di mana menjelaskan mengenai pada standar 1100 independen dan objectivity. Aktivitas audit internal harus independen dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada kode 1110, organisasional atau independen, maksudnya di sini menjelaskan pada standar 2A tidak menentukan jika audit internal harus melaporkan kepada komite audit, bahwa pada hubungan ini pelaporan harus bersifat bebas tanpa campur tangan apapun dalam menentukan ruang lingkup audit internal, baik dalam berupa pelaksanaan maupun penyampaian hasilnya. Lanjut kepada individual dan objectivity dengan kode standar 1120, menjelaskan bahwa auditor internal harus memiliki sikap yang tidak memihak, baik dan menghindari konflik yang berupa kepentingan. Pada kode 1130 impairment to independence or objectivity, menjelaskan bahwa jika indeks internasional potensinya menurun, nilai dalam fakta atau penampilan rincian penurunan tersebut harus diungkapkan sebagai bagian dari pekerjaan audit. Pada standar 1200, proficiency and due professional care, menjelaskan bahwa keterlibatan harus dilakukan dibentuk dengan kecakapan dan kecermatan profesional. Pada standar 1300, quality assurance and improvement program, program asuransi dan peningkatan kualitas harus dirancang untuk memungkinkan evaluasi kesesuaian aktivitas audit internal
dengan standar audit internal serta evaluasi apakah auditor internal telah menetapkan kode etiknya. Pada kode 1311 Internal Assessment, manajemen audit internal harus memiliki proses penilaian akhir yang mencakup pemantauan berkelanjutan atas kinerja aktivitas audit internal dan tinjauan berkala yang dilakukan melalui penilaian sendiri oleh orang lain dalam perusahaan dengan pengetahuan yang memadai tentang praktik audit internal. Pada external assessment, seperti yang telah dibahas, penilaian eksternal harus dilakukan setidaknya sekali setiap 5 tahun oleh peninjau independen yang berkualitas atau tim peninjau dari luar organisasi. Kemudian ada standar kinerja audit internal, yaitu pada bagian 2000 mengelola aktivitas audit internal, kemudian 2100 sifat pekerjaan, 2110 risiko manajemen, 2130 pemerintahan, kemudian 2200 mengenai perencanaan perjanjian, 2201 pertimbangan perencanaan, 2210 tujuan harus ditetapkan untuk setiap keterlibatan, kemudian ada 2220 ruang lingkup keterlibatan, 2230 keterlibatan alokasi sumber daya, 2240 keterlibatan sumber program kerja, 2300 melakukan perjanjian, 2310 identifikasi informasi. Dan ada pada bagian 2420 yaitu merekam informasi, bagian 2340 mengenai pengawasan perjanjian, kemudian 2400 dan 2410 mengenai mengkomunikasikan hasil, 2420 mengenai kualitas dari komunikasi, kemudian 2421 kesalahan dan kelalaian, 2430 mengenai apakah telah dilakukan sesuai dengan standar internasional untuk praktik profesional audit internal, kemudian ada 2431 mengenai pengungkapan pengawasan penugasan atas ketidakpatuhan terhadap standar IIA, kemudian 2440 mengenai menyebarkan hasil, 2500 mengenai memantau kemajuan atau progres, dan yang terakhir yaitu pada bagian 2600 mengenai resolusi penerimaan manajemen atas risiko. Kemudian ada kode etik dari IAA dan ISACA, yaitu yang pertama itu prinsipal, terdiri dari integrity, merupakan membangun kepercayaan dan memberikan dasar untuk mengandalkan penilaian mereka. Kemudian ada objectivity, yaitu menunjukkan tingkat tertinggi objektivitas profesional dalam hal mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang telah dilakukan atau diperiksa. Kemudian ada confidentiality, yaitu meliputi menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang telah diterima dan apakah pengungkapannya diperbolehkan oleh pihak yang berwenang kecuali jika ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya. Kemudian ada kompetensi, yaitu menerapkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan kinerja layanan audit internal. Baiklah, saya Rifat Akbar di 1404-1063 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu kode etik EIA dan ISACA. Yang pertama ada integrity. Integrity melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada objectivity. Objectivity yaitu tidak berpartisipasi dalam aktivitas atau hubungan apapun yang dapat merusak atau dianggap merusak penilaian mereka yang tidak berhak. Selanjutnya ada confidentiality, yaitu bijaksana dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas. Selanjutnya ada kompetensi, yaitu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam kinerja layanan audit internal. Selanjutnya ada internal audit principle. Internal audit principle yaitu suatu prinsip pernyataan tingkat tinggi yang akan memungkinkan orang lain untuk menilai apakah kegiatan mereka di suatu daerah mencapai tujuan keseluruhan. Dan auditor internal harus menggunakannya sebagai semacam ukuran satu garis untuk menilai kegiatan di suatu daerah.
Tujuan dari IIA untuk prinsip-prinsip ini adalah untuk membuatnya lebih mudah bagi para profesional audit internal untuk memahami dan fokus pada hal-hal yang paling penting. Prinsip-prinsip ini harus memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif dengan pemangku kepentingan utama, termasuk regulator mengenai prioritas yang menentukan efektivitas audit internal. Terakhir, IPPF Future Direction. IIA secara terpisah telah menerbitkan panduan tambahan yang luar biasa tentang berbagai masalah. Unsur IPPF yang mungkin hampir meresahkan adalah bahwa IIA memiliki rencana yang tampaknya tidak realistis untuk lebih aktif menangani bisnis audit internal yang muncul dan masalah teknis dengan cara yang hampir real time. Dokumen-dokumen IPPF menyatakan bahwa ketika dihadapkan dengan isu-isu audit internal yang baru berkembang atau muncul, IIA berencana untuk mengeluarkan panduan dalam hitungan minggu untuk mengatasi masalah-masalah audit internal baru atau solusi potensial. Keseluruhan IPPF tampaknya menjadi konsep yang sangat baik untuk auditor internal. Pemahaman keseluruhan dari semua komponen IPPF harus menjadi persyaratan cebok yang kuat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.